Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Jumat 30 Juni 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 saya akan membacakan untuk kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin kita sudah mendengar khotbah bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus Kristus dan bagaimana Yesus hadir ke tengah-tengah dunia ini yang tentunya membawa pemisahan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus tahan uji dan siap beserta waspada untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan pekerjaan. Kita harus mengambil sikap yang tegas tentang iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus. Tentu kalau ditanya apakah saudara beriman, maka jawaban kita, saya beriman. Saya cinta Tuhan. Hati saya ini sudah melekat dan terpaut di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sah-sah saja Bapak Ibu Saudara. Dan memang itu adalah benar bahwa kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus mencintai Tuhan Yesus. Dan nama Yesus harus terpatri dalam hati kita, dalam hidup dan kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, pengakuan percaya kepada Yesus tidak cukup hanya untuk diri kita. Tidak cukup hanya di dalam hati kita. Tidak cukup hanya untuk kita amalkan lewat perbuatan kita. Tapi kita juga harus bersaksi siapa Dia dalam hidup dan kehidupan kita. Siapa Yesus itu, apa yang diperbuat Yesus, apa yang kita alami, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Kita harus bersaksi kepada teman kita, kepada siapapun yang bersama dengan kita. Baik lewat tutur kata, lewat perilaku, ataupun lewat perbuatan kita setiap hari. Harus menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Dan kita harus yakin teguh atas pertolongan dan keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam hidup dan kehidupan kita. Dan itulah kesaksian Rasul Petrus di tengah-tengah mahkamah agama. Ketika dia diminta pertanggungjawaban, dia bersaksi tanpa kenal takut, tanpa kenal intimidasi. Meskipun itu sudah dia rasakan, dia alami, terjadi dalam hidup dan kehidupannya. Tapi dia begitu semangat mengatakan, tidak ada keselamatan di luar keselamatan Yesus Kristus. Dan tidak ada nama lain di dunia ini selain dari nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Sang Juru Selamat kita. Dia tegas bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Sang Juru Selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus orang-orang percaya beroleh keselamatan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangatlah untuk bersaksi supaya orang lain tahu dan mengerti dan mengenal apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Supaya saudara-saudara kita yang lain yang belum percaya kepada Yesus Kristus membuka hati untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya ada keselamatan di dalam Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan manusia dan memberikan kehidupan yang kekal. Memberikan jaminan penyertaan bagi kita. Ketika kita bersaksi, ketahuilah Yesus mengatakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu, seberat apapun penderitaan kesusahanmu,
atau dimanapun saudara berada, di lingkungan orang-orang yang berbeda iman, berbeda keyakinan, tetaplah semangat bersaksi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semangat bersaksi dan muliakanlah Tuhan dalam hidup dan kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang luar biasa, yang boleh kami rasakan, kami alami. Engkau nyatakan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus kami dari lumpur dosa, dari kematian, dan kami menjadi anak-anak Allah oleh korban pendamaian yang Engkau berikan. Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah dunia ini. Engkau lah yang menyelamatkan kami dari genggaman si iblis. Oleh sebab itu Tuhan, kami harus bersaksi dimanapun kami berada. Lewat tutur kata, lewat perbuatan kami, sikap hati kami akan bersaksi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama selain dari nama Yesus Kristus. Namamu yang agung, yang luar biasa, namamu yang penuh kuasa, akan kami junjung dan akan kami saksikan di dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan ketika mereka bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu supaya memiliki kekuatan semangat yang tegas untuk bersaksi Yesus adalah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi semua jemaat-Mu yang boleh mendengar firman Tuhan ini, jadilah mereka semangat dan terberkati. Biarlah mereka juga menjadi alat Tuhan dimanapun mereka berada untuk menyatakan kasih Tuhan di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat selalu bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Horas.